Halo, perkenalkan kami dari kelompok 12. Anggotanya yang pertama Nilo Madirika Sarasmita NIM 010 dan yang kedua Kadek Yeni Adistiani NIM 021. Baik, untuk materi yang akan kami bawakan yaitu mengelola sistem informasi global. Nah, yang pertama, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional atau International Information System Architecture terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengorganisasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Selanjutnya, dimensi-dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional adalah yang pertama, lingkungan global, penggerakan bisnis dan tantangan. Penggerakan bisnis adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Penggerakan bisnis global dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, faktor budaya umum. Perkembangan dari budaya global, munculnya norma sosial global, yang terakhir stabilitas politik. Yang kedua, faktor bisnis khusus, koordinasi global, tenaga kerja global, pasar global. Tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global. Yang pertama, tantangan umum. A. Partikularisme budaya. B. Ekspektasi sosial. C. Undang-undang politik. Yang kedua, tantangan khusus. A. Standar pertukaran data elektronik. B. Reliabilitas jaringan telepon tidak dapat diandalkan. 2. Strategi global perusahaan. Yang pertama, strategi eksportir domestik. Strategi ini dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Produksi, keuangan atau akuntansi penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategi diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. B. Strategi multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi, produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Produksi dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. C. Pewaralaba. Pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan-alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. D. Strategi lintas negara. Dalam strategi ini, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Nah, tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan arsitektur global.
Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Kedua, membawa pembahas ke dalam proses bisnis. Ketiga, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Keempat, mengorganisasikan selanjutnya, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Yang pertama, memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi. Dua, memikirkan strategi perusahaan untuk berkompetensi dalam lingkungan tersebut. Tiga, memikirkan bagaimana menyusun struktur organisasi sehingga strategi tersebut dapat dicapai. Empat, memikirkan isu-isu manajemen dalam menerapkan strategi dan membuat rancangan organisasi menjadi dapat direalisasikan. 5. Isu terakhir yang perlu diperhatikan adalah platform teknologi.